Jack TV, terkini dalam informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Zeki Alatas. Para sahabat Jack TV, saya akan bacakan berita viral dari Nusa Viral, jujur dan terpercaya. GNPK temukan persekongkolan dalam alokasi lahan bandara. Minta KPK segera periksa Kepala BP Batam dan 4 perusahaan penerima alokasi. Batam, 19 Juli 2023. Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi GNPK Kepulauan Riau menemukan indikasi persekongkolan atau konspirasi dalam pengalokasian 165 hektar di kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan atau KKOP Bandara Hang Nadiem Batam. GNPK telah melaporkan indikasi korupsi dan persekongkolan itu ke KPK pada tanggal 8 Februari 2023 dan besok tanggal 20 bulan 7 2023 GNPK Kepri akan menyampaikan bukti tambahan ke Komisi Anti Rasuah itu. Kami telah menemukan sejumlah bukti tambahan adanya konspirasi dan indikasi korupsi dalam pengalokasian tanah kawasan KKOP Bandara Hang Nadiem. Setelah kami melakukan investigasi dan berupaya menghubungi pihak penerima alokasi, namun fakta yang kami temukan semakin terbuka adanya konspirasi yang memperkuat petunjuk adanya tindak pidana korupsi dalam alokasi tersebut. Wah, luar biasa nih, ya. Kalau memang ini benar-benar, ya, dugaan ini bisa terbukti, ya, mempunyai 2 alat bukti yang cukup, ya pastilah Kepala BP Batam ini dipanggil dan diperiksa. Baik, saya lanjutkan, sahabat XTV. 4 penerima alokasi dari 6 perusahaan, kata Agus Fajri, ditemukan didirikan pada hari yang sama, yakni pada tanggal 20 September 2019. Semua bidang usaha dari perusahaan penerima alokasi tanah merupakan perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT dengan tujuan pengembangan properti atau real estate. Sedangkan bidang usaha dari 4 perusahaan itu adalah konstruksi, bangunan, dan konstruksi hunian atau perumahan. Dengan fakta ini kami menemukan adanya persekongkolan antara para pengusaha properti dengan BP Batam untuk mendirikan perusahaan serentak pada tanggal 20 September 2019, yakni 6 hari sebelum Wali Kota Batam Muhammad Rudi dilantik sebagai ex officio Kepala BP Batam pada hari Jumat 27 September 2019. Kemudian para pengusaha properti itu mengajukan permohonan pada kurun waktu akhir 2020 hingga tahun 2021 yang kemudian secara berkala BP Batam menerbitkan izin prinsip pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 serta penetapan lokasi diterbitkan pada awal tahun hingga pertengahan tahun 2022, terang Agus Fajri. Baik, saya lanjutkan. Sahabat XTV, fenomena pendirian perusahaan pada hari yang sama, kata Agus Fajri, merupakan sebuah rangkaian pengaturan waktu yang sangat cerdas untuk mengelabui penegak hukum. Dugaan kami para pengusaha dan oknum pimpinan BP Batam berupaya mengatur agar seolah-olah pendirian perusahaan tersebut tidak dimaksud untuk menggarap lahan bandara. Tetapi sebenarnya yang terjadi, perusahaan didirikan untuk menggarap lahan bandara yang masih berada di area rencana induk bandar udara atau RIBU Hang Nadiem yang keseluruhan luasnya 1.762 hektar sebagai suatu kesatuan, ucap Agus Fajri. Agus Fajri menjelaskan PT Cakra Jaya Propertindo menerima alokasi tanah seluas 20 hektar. Perusahaan itu beralamat di kawasan industri Tunas Blok 1A nomor 10. PT Prima Propertindo Utama menerima alokasi tanah seluas 80 hektar. Office Grand Batam Mall lantai PM2 atau gedung parkir. PT Batam Prima Propertindo menerima alokasi tanah seluas 15 hektar beralamat di kawasan industri Tunas Blok 1A nomor 10, dan PT Citra Trinusa Prakasa menerima alokasi tanah seluas 50 hektar beralamat di Menara area Tagar 1706 Herbor by Downtown Jalan Duyung. Satu perusahaan yang di PT Prima Propertindo Utama menerima alokasi tanah seluas 80 hektar yang beralamat Jalan Pembangunan Grand Batam Mall. Manajemen Office Grand Batam Mall lantai PM2 atau gedung parkir telah menggarap lahannya untuk membangun pergudangan dan properti lainnya. Beberapa kali sejumlah wartawan menghubungi
seorang penanggung jawab yakni Doli, namun tidak menggubris pertanyaan dari wartawan. Sementara 3 perusahaan lainnya diduga sebagai spekulan tanah karena belum menggarap lahan yang diterimanya dan saat ini disebut masih menunggu investor. Kronologis tindak pidana. Di dalam laporan GNPK Kepri dijelaskan kronologis tindak pidana pengalokasian tanah diawali pada tanggal 19 Juli 2021 di mana Badan Pengusaha BP Batam, Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas KPBPB Batam melakukan penandatanganan awal Head of Agreement kerjasama pengelolaan desain pembangunan pembiayaan, pengalihan pengoperasian dan pemeliharaan Bandara Hang Nadim Batam dengan konsorsium Angkasa Pura Airport, Incheon International Airport Corporation, PT Wijaya Karya Tbk Perseroan Wika selaku pemegang lelang pengadaan badan usaha pelaksanaan proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU Bandara Internasional Hang Nadim Batam dengan masa pengelolaan 25 tahun. Wah, kalau memang ini semuanya dapat dibuktikan dan diduga sudah ada ya indikasi atau konspirasi apa yang telah disampaikan tadi, ya berarti dari KPK ya pastinya harus segera menindaklanjuti laporan tersebut agar adanya kepastian hukum. Jangan sampai kalau memang sudah terpenuhi 2 alat bukti yang cukup, tetapi orang-orangnya ini ya yang diduga ini tidak dipanggil, tidak diperiksa, ya nanti pada kecewa semuanya. Yang diberitakan oleh Nusa Viral ini ya, GNPK melaporkan ya kepada KPK kalau memang unsur-unsurnya terpenuhi dan diduga memang ada indikasi apa yang dilaporkan tersebut, ya saya harapkan juga kepada KPK dapat profesional ya melakukan azas praduga tidak bersalah. Intinya secara substantif mereka dapat dipanggil ya, dapat diperiksa apabila ya unsur-unsurnya terpenuhi, sudah mempunyai alat bukti yang cukup ya untuk memeriksa mereka atau memanggil. Karena agar adanya ya kepastian hukum dari siapa? Ya dari yang melaporkan. Harus seperti itu. Ya saya yakin juga KPK pastinya profesional ya, dan juga kalau ada ya yang menonton video ini dan juga pernah kasusnya sama, mungkin ya ada berperkara dengan pemerintah daerah di sana atau pastinya dengan BP Batam ya, mungkin permasalahan lahan maupun juga hak-haknya terzolimi, dapat menghubungi nomor telepon yang ada di bawah sini untuk berkonsultasi kepada saya maupun bisa mewawancarai atau Anda dapat memberikan masukan-masukan dan sebagai narasumber daripada program-program JEX TV ke depannya, terutama khususnya yang ada di wilayah Batam. Demikian sahabat JEX TV, terima kasih. Salam JEX TV.